Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, pada zaman ini sudah mulai banyak perempuan yang memegang jabatan strategis, entah itu di organisasi masyarakat ataupun di pemerintahan, yang mana dalam ajaran Islam itu sangat ditolak pada masanya, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Namun di masa sekarang banyak perempuan yang sudah masuk menjadi pemimpin. Larangan tersebut sudah disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu yang berbunyi sebagai berikut: Haddatsana Utsman bin Hasim, haddatsana Auf 'anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kittu an al-haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, rawahu Bukhari. Kurang lebihnya terjemahnya seperti ini: dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu siapa? Ashabul Jamal, perang Jamal yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, dan waktu itu putri Kisra diangkat sebagai pemimpin Persia. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Mari meninjau hadis ini. Nah, sumber hadis ini yaitu dari, selain dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Adapun Sunan At-Tirmidzi, kemudian ada Musnad At-Tabarani, dan juga ada Sunan Nasa'i. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi' bin Al-Harits. Jadi hadis ini sudah disepakati oleh seluruh ulama hadis bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian bagaimana asbabul wurud hadis ini? Nah, asbabul wurud hadis ini yaitu disebut oleh Abu Bakrah, yaitu ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal. Nah, mengapa dinamakan perang Jamal?
karena pada saat itu Sayyidah Aisyah memimpin perang pasukannya dengan menaiki unta. Jamal itu adalah bahasa Arab dari unta. Pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Nah, hadis tadi Allah mengisyaratkan Rasulullah untuk berkata demikian karena pada saat itu Rasulullah mengirim utusan kepada Persia, namun utusan tersebut dibunuh oleh Persia, yang mana membunuh utusan itu adalah sebuah penjahat perang, kejahatan perang yang tidak dapat dimaafkan. Maka Rasulullah berkata demikian, dan akhirnya setelah Persia dipimpin oleh seorang wanita, Persia pun hancur karena ketidakstabilan dari kerajaannya. Kemudian kenapa? Ini sebab dari kenapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Kenapa ulama pada saat itu menolak wanita menjadi pemimpin? Disebutkan dalam Irsyadus Syari, yang pertama, perempuan tidak bisa menjadi qadhi. Menjadi qadhi yaitu menjadi seseorang yang memutuskan ataupun menjadi hakim yang memutuskan suatu perkara atau hukum syariat. Kemudian tidak dapat menjadi imam. Nah, imam ini wajib laki-laki. Kemudian yang keempat, tidak dapat menjadi saksi, entah itu saksi dalam kejahatan ataupun saksi dalam pernikahan. Saksi minimal 2 itu harus laki-laki yang sudah akil balik. Kemudian ada tambahan dari Faidul Qadir, perempuan itu adalah aurat. Yang seperti apa? Aurat itu yang harus ditutup, harus dilindungi. Nah, sedangkan seorang pemimpin itu harus eksistensinya di masyarakat itu harus terlihat, harus sering berinteraksi dengan masyarakat. Maka ulama pada saat itu sangat menolak wanita menjadi pemimpin. Kemudian dalam masa terkini ataupun dalam masa kontemporer, ulama kontemporer membahas kembali tentang wanita menjadi pemimpin karena banyak wanita yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Nah, ulama pada zaman sekarang itu memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan alasan apa? Latar belakangnya adalah kepemimpinan Sayyidah Aisyah. Ulama hadis sepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk kaum pria. Jadi banyak sahabat-sahabat laki-laki itu yang berguru kepada Sayyidah Aisyah. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali, sangat minim sekali dibandingkan penguasa ulama atau intelektual dari laki-laki. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Nah, dari kajian-kajian ulama mendapatkan hasil dari diskusinya tersebut, yaitu kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita. Kualifikasi menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, tetapi kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perlakuan yang tidak tepat seperti imam sholat, pemimpinan keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti menjadi imam itu harus tetap laki-laki. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa dilarangnya perempuan menjadi pemimpin itu ada pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat serta tabi'in hingga atba'ut tabi'in. Nah, pada zaman sekarang perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin
bahkan sekarang sudah banyak karena mereka memiliki kecakapan yang mana kecakapan tersebut melebihi dari kecakapan seorang laki-laki saat menjadi pemimpin. Karena mereka lebih tahu kondisi yang ada pada saat ini. Kita bisa mengambil contoh kepemimpinan perempuan di daerah Jawa Timur, yaitu yang dipimpin oleh Bu Hajah Khofifah Indar Parawansyah. Beliau memimpin Jawa Timur hingga maju. Jalan-jalan yang tadinya rusak sekarang menjadi halus, macetnya berkurang, terus dan juga ekonominya yang bertumbuh sangat pesat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perempuan pun memiliki kecakapan untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak harus selalu laki-laki, bahkan laki-laki juga banyak yang gagal menjadi seorang pemimpin. Jadi boleh perempuan menjadi pemimpin kecuali memimpin dari imam sholat, yang mana itu wajib laki-laki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tentang kepemimpinan perempuan perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.